Kemarin, sidang gugatan cerai Andreas Darwis Triadi atas istrinya Citra Yuliastuti kembali digelar untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada persidangan kemarin, Citra hadir dengan didampingi kuasa hukumnya. Namun sebaliknya Darwis urung hadir karena bertabrakan dengan agenda pemotretan. Karena itu ia mewakilkan pada pengacaranya. Sebelum gugatan cerai dilayangkan, Darwis dan Citra telah pisah rumah. Dari sinilah ketidakakuran pernikahan yang sudah... Saya menikah 2 kali loh. Pertama nikah siri dulu saya. Dengan tahun yang sama, bulan September. Baru setelah itu, tanggal 1 September saya nikah. Baru setelah itu sebuah peristiwa kembali menyadarkan Jeffrey. Kakak gue almarhum nomor 1, semoga Allah kasih kebaikan. Dia pergi ke Singapura. Jadi imam di salah satu masjid yang ada di Singapura. Jadi seluruh jadwal ceramah itu diserahin ke gue. Dipaksa mau gue harus ceramah. Waduh gimana. Nah pelatihan ceramahnya dari nyokap. Kebetulan nyokap kan punya 40 majelis taklim. Dibawa ke ibu-ibu. Ya seneng lah, akhirnya sekarang memang dukungan dari ibu-ibu. Waktu itu pertama kali dakwah itu khutbah Jumat, dan itu yang masih pakai teks. Dia tulis dulu malamnya. Saya yang nulis, dia yang ngomong kan, tulis, dibaca gitu. Dan itu pertama kali beliau dakwah, terus pulang-pulang dia manggil saya, memberikan amplop gitu hasil dia ceramah yang itu isinya masih 35.000, dan itu di situ nangis gitu. Dia bilang, ini rezeki halal yang saya kasih istri saya. Itu luar biasa sekali. Ratih Sanggarwati untuk mengenakan jilbab itu terpancar dan menginspirasikannya ketika Ratih mengadakan sebuah kontes pencarian model muslimah yang bertaraf internasional. Maksud saya bertaraf nasional, siapa tahu dia bisa berlaga di ajang internasional juga. Dan kita akan melihat bagaimana rupa kontes kecantikan tersebut. Dan mirsa, jika kita berbicara mengenai modeling, kayaknya tidak luput dari fotografer kondang Darwis Triadi dan istrinya yang mantan model yaitu Citra. Dan pada hari Senin kemarin, Citra menghadiri sidang perceraiannya dengan Darwis. Dan di sana Citra meminta satu hal. Hal yang mana yang dimaksud, Mbak? Simaklah di GoSpot. Umumnya, ajang kecantikan selalu menampilkan wanita-wanita berparas dan berpostur nyaris sempurna dipadu dengan busana yang memancarkan kemulusan kulit mereka. Tapi jangan terburu menilai bahwa kecantikan melulu dinilai seperti itu. Di balik jilbab pun aura kecantikan wanita tetap bisa terpancar. Berbekal keyakinan itu, Ratih Sanggarwati menyelenggarakan pemilihan model muslimah 2005 di Jakarta. Saya ingin berusaha supaya image ini baik, bagus ya. Mereka juga dikarantina agar supaya mereka belajar banyak gitu. Layaknya kompetisi kecantikan, para wanita juga mengalami fase karantina. Namun bukan sembarang karantina. Selain otak dan kepribadian yang mumpuni, seorang model muslimah diharuskan tahu betul tentang wawasan keagamaan. Tapi sayangnya penyelenggaraan lomba tersebut gagal ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi. Ya barangkali untuk sementara ini pemilihan ini tidak suitable ya untuk pemirsa gitu ya, ataupun tidak suitable untuk profit mereka ataupun untuk pemasukan iklan mereka gitu. Tadarus. Oh itu kan kegiatan. Itu formulasi kegiatan mengisi mereka dalam proses pembelajaran mereka. Sudah kedua kalinya Ratih menggelar ajang serupa. Dalam lomba ini setiap daerah berhak mewakilkan utusannya, tentunya setelah melalui tahapan seleksi di daerah masing-masing. Hasilnya sederet calon model dan cantik di balik kerudung ini siap beradu di Jakarta untuk menjadi model muslimah 2005. Itulah, dia tidak akan dikontrak 1 tahun, dia memang dikontrak 1 tahun oleh 2 majalah, majalah muslimah dan majalah paras. Dia tidak bisa dipakai oleh majalah lain, itu fine, itu oke. Tapi ketika dari daerah X umpamanya menang dan dia pulang lagi, dia tidak harus menetap di Jakarta, tidak masalah karena dia menjadi model di daerahnya. Harapannya ya kita nggak mau lah remaja-remaja yang pakai jilbab tuh kemudian menjadi gue sejak pakai jilbab jadi nggak bisa begini, nggak bisa begitu deh gitu ya. Kemudian juga harapan saya adalah mereka mempunyai kepercayaan diri lebih, kemudian mereka menjadi tenaga-tenaga syiar tadi gitu.
Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? Kemarin sidang gugatan cerai Andreas Darwis Triadi atas istrinya Citra Yuliastuti kembali digelar untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada persidangan kemarin Citra hadir dengan didampingi kuasa hukumnya. Namun sebaliknya Darwis urung hadir karena bertabrakan dengan agenda pemotretan. Karena itu ia mewakilkan pada pengacaranya. Sebelum gugatan cerai dilayangkan, Darwis dan Citra telah pisah rumah. Dari sinilah ketidakakuran pernikahan yang sudah terjalin selama 22 tahun mulai tercium wartawan. Semenjak keretakan rumah tangga mereka terkuak, Citra tak pernah urun bicara. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kemarin Citra berkomentar. Mencoba untuk berdamai, ya itu aja. Saya sudah menikah 22 tahun ya, saya rasa itu wajib untuk saya pertahankan ya, karena saya dan anak-anak memang masih menginginkan kembali. Sebagai istri sekaligus ibu dari 2 putri, Citra ingin mempertahankan keutuhan biduk rumah tangganya. Apakah Darwis juga punya niat serupa? Kita tidak tahu sikap Darwis selanjutnya karena di persidangan kemarin dirinya tidak hadir. Asal tahu saja hingga saat ini Darwis maupun Citra tetap enggan mengungkap pemicu keretakan. Selama prahara berkecamuk dalam rumah tangga mereka, Citra tinggal di rumah putrinya. Perihal proses damai, tindakan apa yang sudah dirintis Citra? Ya, itu pasti adalah usahanya. Ya, itu yang saya belum ngerti. Jadi itu yang masih harus saya pelajari ya. Saya minta waktu dulu. Citra berikut putri-putrinya sangat merindukan kehadiran Darwis. Hal ini dibuktikan dengan niat Citra untuk berdamai. Namun apakah kemudian gayung akan bersambut? Semoga keadaan akan membaik di saat sidang mediasi berikutnya tanggal 5 Oktober nanti. Itu belum tahu. Saya kan belum bisa meramalkan apa yang akan terjadi dalam proses mediasinya, Tom. Jadi kalau saya hanya minta doanya saja gitu, karena menurut saya sudah menikah 22 tahun, saya punya 2 anak wanita, itu masih sangat mencintai ayahnya. Jadi saya masih mencintai Mas Darwis, anak-anak juga masih mencintai ayahnya. Buanglah gengsi Anda jauh-jauh karena tidak pernah ada kata terlambat untuk berdamai. Pernikahan sekali dalam seumur hidup, tentunya itu adalah hal yang diinginkan oleh setiap pasangan. Maaf pemirsa, saya minum dulu. Dan tentu itu adalah hal yang diinginkan juga oleh pasangan Saiful Jamil dan Dewi Persik. Dan akhirnya pasangan yang menikah pada tanggal 26 Mei yang lalu ini menggelar resepsi pernikahan mereka pada hari Minggu yang lalu di Jember. Nah, Anda ingin tahu sebagaimana hebohnya resepsi pernikahan mereka? Kita saksikan di mana lagi kalau bukan di GoSpot. Indahnya masa-masa pacaran memang sudah bukan milik Dewi Persik dan Saiful Jamil. Di usia muda yang identik dengan masa pencarian jodoh, Dewi dan Saiful malah sudah berani mengambil keputusan untuk segera menikah. Akad nikah dilangsungkan tanggal 26 Mei 2005, sedangkan resepsi pernikahan baru digelar hari Sabtu lalu di Jember, kota kelahiran Dewi. Laksana pejabat penting, Dewi dan Saiful dikawal petugas kepolisian ketika menuju gedung resepsi. Begitu turun dari mobil pengantin, pasangan pedangdut ini terlihat sangat serasi dengan dibalut busana pengantin serba putih. Namun, sebagai penyanyi dangdut yang sering naik turun panggung, naik pelaminan ternyata tetap membuat keduanya grogi. Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah semuanya lancar ya. Mulai tadi kita. Sayang, momen bahagia ini dirasa kurang lengkap oleh Saiful karena sang ibu yang beberapa waktu lalu menderita keracunan makanan tak bisa mendampingi Saiful serta Dewi.
Dewi dan Saiful telah berjanji akan menggelar resepsi kedua di Jakarta yang rencananya akan diselenggarakan tahun depan. Oh iya, apakah setelah menikah Saiful meminta kepada Dewi untuk mengurangi frekuensi manggil?